Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Zaida Freser. Oke teman-teman, kali ini kita masuk lagi servisan dan kita akan lagi oprak-aprek ya teman-teman. Ini handphone Samsung A04e. Kebetulan handphone ini mati total ya teman-teman. Ketika kita tekan power itu tidak ada respon sama sekali. Dan ini handphone ini kasus awalnya itu masuk air ya teman-teman. Jadi sempat saya servis dulu. Nih saya cek baterainya dulu. Ini ada 3,6 volt. Untuk pengecekan baterai kita menggunakan metode voltase ya teman-teman. Oke, kita coba pasang baterainya lagi. Kita tes baterainya. Dan saya coba nantinya menggunakan Smart USB adapter. Kita lihat berapa konsumsi arusnya atau apakah ada tegangan yang dihasilkan. Sebenarnya USB adapter ini tidak untuk pengecekan ya. Namun di sini dapat kita ambil patokan sedikit. Nah, di sini 0,6 berarti jika 0,6 berarti handphone ini menurut analisa saya ya, pengalaman saya, kalau ada tegangan 0,6 intinya handphone ini terlepas dari short sebelum on, biasanya seperti itu. Dan ini kita coba tekan dan cas itu hanya stuck 0,6 ampere. Dan kasus handphone ini sebelumnya itu masuk air ya teman-teman. Dan saya sudah servis di bagian IC powernya ini dan hidup ya. Kemudian dijemput user, selang beberapa hari malah mati lagi. Oke, sebelum kita lanjut kita cek konsumsi arus yang dihasilkan di handphone ini menggunakan power supply. Saya menggunakan kabel boot ya. Dan setelah kita koneksikan kabel boot, kita coba tekan powernya. Teman-teman juga bisa menjamper titik VBAT ya. Namun di sini saya menggunakan kabel boot dan coba tekan power berapa konsumsi arusnya. Ini naik ya. Naik 0,1 dan turun setengah. Lepas power dia jatuh. Coba naik 0,1 turun setengah, kemudian lepas power jatuh. Dan saya sebelum saya ambil video ini saya sudah coba rehot IC powernya dan sudah saya coba goyangkan namun tidak ada hasil. Jadi saya cek PSU masih tetap sama pergerakan ampernya. Jadi karena kronologi handphone ini adalah masuk air, bisa kita eksekusi ke bagian CPU. Kalau menurut konsumsi dari PSU tadi itu harusnya IC powernya sudah bekerja, namun CPU tidak merespon sehingga tidak ada timbal balik antara CPU dan IC power, sehingga tidak hidup handphonenya ya teman-teman. Dan ini biasanya disebabkan oleh kaki dari IC CPU itu ada yang rontok atau korosi karena histori adalah bekas masuk air ya. Di sini saya akan potong dulu kaleng bagian blok IC CPU-nya. Ini untuk pemotongan durasi video saya percepat. Ini tujuannya ketika kita melepas IC CPU-nya ini nanti itu mudah ya teman-teman, karena ada celah yang kita buatkan celah untuk pengangkatannya. Kenapa tidak saya lepaskan saja kalengnya? Jadi kalau seandainya kaleng dilepas itu akan lebih bagus seperti ini, karena kita hanya fokus pada IC CPU-nya. Jika nanti IC CPU setelah direbol masih tidak ada perubahan, itu bisa juga disebabkan oleh IC MMC yang bermasalah atau kaki IC MMC yang bad connect ya teman-teman. Karena kalau menurut analisa Smart USB adapter tadinya 0,6, biasanya 0,6 itu disebabkan oleh IC MMC yang bad connect atau IC MMC yang bermasalah biasanya. Namun karena history dan ada satu lagi ya, saya sudah cek di PC juga tidak terdeteksi di PC ya teman-teman. Jadi saya ponis ini IC CPU-nya bermasalah. Jadi tidak ada timbal balik antara CPU dan IC power. IC power sudah menyuplai tegangan, namun IC CPU-nya tidak merespon. Dan itu biasa terjadi karena kaki-kaki di IC CPU ini bermasalah. Kalau seandainya handphone ini detect MediaTek USB port, itu bisa juga dikhawatirkan IC MMC-nya yang kaki IC MMC-nya yang bermasalah ya teman-teman. Karena tadi analisanya kita ampere gantung lalu jatuh, jadi saya putuskan untuk angkat IC CPU ini. Dan sebelumnya saya juga sudah perbaiki IC powernya. IC powernya itu hancur semua ya. Itu sudah saya perbaiki jalurnya. Namun setelah saya perbaiki IC power, handphone hidup. Kemudian dia sempat dijemput user ya. 2 hari setelah itu handphone user datang lagi dengan keluhan yang sama, handphone mati lagi. Karena di sini saya berpatokan pada servis bergaransi, maka saya ambil lagi handphonenya, suruh tinggal, dan saya
lakukan perbaikan ulang ya. Oke, ini kita kasih plug terlebih dahulu. Setelah kasih plug, kita set blower. Saya menggunakan blower baru ya. Jadi pengetesan pada IC CPU Samsung A04e. Ini saya set angin di 380, panas di 380, angin di 60 ya. Dan coba kita panaskan pelan-pelan, hati-hati, hindari corong blower menetap di satu titik, dan kita sambil mencongkel pelan-pelan ya. Jangan dipaksa untuk pencongkelannya karena board dari Samsung itu rentan jalur rontok ya teman-teman. Jadi kita mainkan feeling, kita mainkan corong blower, kita panaskan hingga merata, hingga kaki di CPU itu mencair. Dan untuk IC CPU pada Samsung itu lemnya kayak jelly ya teman-teman, jadi kenyal-kenyal lah gitu. Oke, ini sudah terlepas. Ketika sudah mulai terangkat, kita congkel ya teman-teman. Sudah ada celah baru kita congkel, pastikan dia lunak ya, jangan dipaksa juga. Kalau dipaksa itu bisa juga menyebabkan kakinya rontok. Alhamdulillah di sini kaki aman, dan kita akan lakukan pembersihan pada kaki boardnya ini terlebih dahulu. Setelah itu nanti baru kita melangkah pada pencetakan kaki IC. Di sini saya kasih timah low temperatur terlebih dahulu ya. Untuk lem dari produk Samsung ini biasanya tidak sekeras lem dari produk-produk Oppo dan Vivo ya. Jadi kayak lemnya itu kayak jelly-jelly lah. Jadi bisa kita tarik menggunakan solder. Dan ini saya kasih timah low temperatur terlebih dahulu. Setelah saya kasih timah low temperatur, nanti saya akan angkat menggunakan solder wick ya. Nih, kita usahakan untuk pinnya terlumuri semuanya oleh timah yang baru. Dan setelah terasa rata, kita siapkan solder wick dan kita tarik ya. Untuk pembersihan cukup dipanaskan saja, dan nanti akan mengangkat dari lemnya serta timahnya. Jangan pernah teman-teman menekuk. Biasanya kalau ditekuk itu bisa merusak boardnya ini, dan jalur biasanya akan nyatu ya teman-teman. Jadi hindari menekuk yang terlalu keras, karena untuk seri ini lemnya kayak jelly, jadi kita agak ditekuk sedikit ya. Jadi perhatikan tidak merusak pinnya, dan kita gosok pelan-pelan saja. Kalau sifat lemnya ini ketika kena panas dia akan lunak dan mencair ya teman-teman. Nah, jadi lebih mudah lah daripada lem Vivo dan Oppo. Biasanya lem hitam itu lebih keras, dan ini lebih lunak lemnya ya teman-teman. Oke, kita gosok-gosok dan kita perhatikan semua pin sudah memutih, dan timah-timah yang ada pada pin-pin CPU ini sudah terangkat semua. Nah, ini sekalian membersih dari lemnya ya teman-teman. Oke, ini saya rasa sudah. Kemudian kita akan lakukan pembersihan terlebih dahulu. Oke, dan saya di sini saya menggunakan spon ya. Saya gunakan spon dan saya kasih cairan IPA. Kemudian saya bersihkan, dan ini langsung terangkat dan rapi ya teman-teman. Di sini masih belum selesai pekerjaan kita karena di pinggir-pinggir IC itu masih ada lem-lem hitam. Jadi kita rapikan terlebih dahulu, kita bersihkan dan kita angkat. Jika ini tidak kita bersihkan secara merata, nantinya khawatirnya itu saat pemasangan IC CPU-nya nanti kita akan kesusahan ya teman-teman, dan ada ketinggian sehingga CPU tidak menyatu dengan sempurna. Jadi usahakan sebersih mungkin ya teman-teman. Untuk seri ini kita tidak perlu bantu dengan solder ya, blower ya. Jadi kita bisa gosok saja menggunakan pisau seperti ini, dan kita gosok-gosok hingga di lemnya terlepas, karena lemnya tidak terlalu keras lah. Jadi agak mudah lah untuk pembersihan lemnya ya. Ini pastikan di pinggir-pinggir IC ini yang utama kita bersihkan ya. Kalau di komponen-komponen sekitar IC atau resistor-resistor ini itu tidak masalah, karena tidak ada hambatan juga saat pemasangannya nanti. Jadi yang penting itu di pinggir-pinggir IC kita rapikan. Dan saat pencongkelan hati-hati juga, wajib dipotong dulu pinggir-pinggir IC ya, agar tidak mengangkat komponen-komponen yang di sekitar IC. Biasanya kalau tidak kita potong, di awal tadi teman-teman perhatikan saya itu memotong pinggir-pinggir IC-nya dengan pisau IC yang runcing, dan setelah saya potong baru saya congkel ya teman-teman. Jadi hindari tidak memotong pinggir IC, wajib memotong pinggir IC. Kalau tidak, biasanya saat kita melepaskan IC CPU, nanti itu komponen-komponen di sekitar IC itu akan ikutan terangkat, seperti ini resistor dan kapasitor. Kalau kapasitor hilang itu masih bisa dimaklumi ya teman-teman. Namun jika resistor itu ada nilainya, ada hambatannya. Jika resistor hilang ya kita wajib cari pengganti. Kita harus tahu dulu nilainya berapa. Nah, itulah wejangannya saat kita melakukan pelepasan pada CPU ini ya teman-teman. Ini saya rapikan terlebih dahulu. Masih banyak lagi sisa-sisa lem yang melekat ya teman-teman.
Ini saya rasa ini sudah bersih ya, dan ini sudah mulai rapi. Dan tahap finishingnya kita kasih plug lagi dan kita kasih lagi timah low temperatur. Dan ini tujuannya itu tidak lain tujuannya itu untuk merapikan kembali ya teman-teman. Setelah kita bersihkan sisa timah yang lama, dan ini kita kasih lagi timah low temperatur agar dia sisa-sisa lem terangkat, dan kaki-kaki timah ini juga ikutan terangkat dan benar-benar rapi ya teman-teman. Jadi usahakan di sini semua pin-pinnya ini kita kita kasih timah dulu seperti ini, kurang lebih seperti ini. Dan untuk proses seperti ini jangan terlalu ditekuk lah, jadi cukup gesek-gesek saja di atasnya, jangan menekan. Kalau menekan nanti khawatirnya pin-pin ini gabung ya teman-teman, dan ada juga yang hilang biasanya. Jadi cukup tempelkan saja seperti ini dan rapikan, pastikan dia terlumuri lah oleh timah baru. Hindari ya, sekali lagi saya tekankan, hindari menekuk kalau saat prosesnya seperti ini. Menekuk biasanya pin gabung ya teman-teman. Jadi perlu hati-hati dan teliti, dan hati-hatilah intinya. Oke ya. Ini masih ada beberapa pin yang belum. Nah, ini sudah. Kita tarik lagi menggunakan solder wick ya teman-teman. Tahap finishingnya, untuk tahap finishingnya kita tarik lagi menggunakan solder wick seperti ini, dan kita pastikan pin benar-benar bersih dari timah, dan kita sekalian ya menggores bagian-bagian yang masih ada sisa-sisa lem yang putih tadi, lem putih tadi ya teman-teman. Dan ini kita tarik aja, kita rapikan, dan kita lihat kondisinya. Usahakan benar-benar terangkat oleh solder wick ya teman-teman. Oke, ini saya rasa sudah cukup. Lanjut pada pembersihan lagi ya. Nah, ini teman-teman perhatikan, untuk kaki ini sudah sempurna ya. Ini tidak ada lagi kaki yang hitam, dan ini semua kaki sudah hidup. Dan kita bisa lanjut pada pencetakan IC CPU-nya. Pastikan dulu ya benar-benar rapi dan bersih, dan tidak ada lagi sisa gumpalan lem, agar nanti kita tinggal pasang dan cetak CPU-nya ya teman-teman. Oke, ini kita lanjut untuk proses pembersihan terlebih dahulu pada IC CPU-nya ini. Ini masih ada sisa-sisa lem hitam, lem-lem yang menempel ya teman-teman. Ini untuk lem Samsung ini memang sebenarnya lebih mudah lepas ya dibanding lem-lem seri-seri brand lain. Nah, untuk lem Samsung ini dia kayaknya seperti jelly ya. Oke, ini kita rapikan dulu dan kita bersihkan dulu sisa-sisa lem hitamnya. Coba kita gunakan alat seperti ini, kita gunakan pisau. Ini kita angkat dulu ya, ini kita angkat dan kita rapikan. Ternyata di sini agak susah ya, jadi kita bantu dengan timah cair saja seperti kita membersihkan bornya tadi. Ini kita olesi timah cair, kemudian kita bersihkan dengan solder. Di sini perlu hati-hati, saya tekankan lagi, untuk pembersihan seperti ini jangan sama sekali ditekuk ya teman-teman. Hindari menekuk solder yang keras, dan intinya dia itu cukup menempelkan solder saja ya, tanpa kita tekuk, dan hanya kita gosok-gosok saja di atas IC-nya ini. Kalau terlalu keras nanti gabung, dan juga akan kesusahan nanti ya saat kita memisahkan jika ada kaki-kaki yang gabung. Ini kita rapikan dan kita usahakan untuk lem dan timah terangkat ya teman-teman. Oke, ini untuk kita bersihkan dulu sisa lemnya, dan untuk tahap selanjutnya kita kasih plug dan kita tarik menggunakan solder wick, dan kita rapikan menggunakan solder wick. Enaknya untuk IC yang berlem seperti ini itu bisa ditarik dengan solder wick ya teman-teman. Namun beda hal jika IC yang berlem hitam, kita mau tidak mau harus melakukan pembloweran untuk membersihkan lemnya. Kalau untuk seri Samsung ini cukup kita gosok dengan solder wick, itu sudah rapi ya teman-teman. Nih, ini sambil kita lap dengan tisu, kita perhatikan apakah ada pin-pin yang masih mati. Ini masih ada pin yang mati ya, yang hitam-hitam itu masih mati pinnya. Kita usahakan hidupkan dulu pinnya ini, agar nanti mudah pada saat proses pencetakan
IC CPU-nya ini. Ini kita gosok-gosok dengan menggunakan ini yang halus ya, ini kuas kawat yang halus, lalu kita gosok-gosok saja seperti ini, jangan terlalu keras. Untuk penggosokannya ini hati-hati saja ya, jangan sampai kita melukai lemnya. Nah, ini sudah mulai tampak memutih, itu menandai cukup sedikit aja putihnya kita sudah bisa melakukan pencetakan ya teman-teman. Oke, ini kita lanjut untuk cetak kakinya, dan kita akan mengganti timah baru ya teman-teman. Di sini saya siapkan untuk cetakannya, untuk cetakan MT6762V ya. Ini kalau tidak ada bisa juga menggunakan cetakan universal, jadi akan lebih mudah, proses pekerjaan akan lebih cepat kita menggunakan cetakan yang dengan seri yang sama ya teman-teman, itu lebih memudahkan pekerjaan kita. Kalau tidak ada, teman-teman bisa cetak menggunakan cetakan universal. Oke, untuk rekaman handphone itu mati ya, karena baterai handphone memori handphonenya penuh. Ini saya lupa tidak melihat juga, dan ini pun saya tampilkan dari hasil rekaman mikroskop. Oke, maklum lah ya, handphone yang menggunakan untuk rekam itu handphone jadulan. Jadi ya kendalanya seperti itu, sering penuh lah memorinya. Ya, yang penting bisa ngonten, fungsional, dan saya tidak perlu menggunakan handphone mahal karena budget juga ya teman-teman. Jadi budget juga yang ya, kalau prinsip saya gitu, maksimalkan apa yang ada. Kalau teman-teman mau bikin konten ya cukup menggunakan alat yang ada saja. Dan jika itu berhasil, jika konten teman-teman sudah berhasil nantinya, maka itu akan bisa memberi peralatannya. Oke, ini saya tambah timah. Tadi saya menggunakan timah yang 200 cc ya teman-teman. Timah 200 cc dari produk mekanik yang 199 derajat Celcius. Ini kita lanjut untuk pencetakan. Saya gunakan pinset untuk penyanggah, dan kita blower. Untuk settingan blower pada saat cetak IC ini, saya menggunakan settingan 290 angin di 100 ya teman-teman. Jadi itu settingan blower quick 861 DW, masih percobaan ya, ini blower quick 861 DW baru dibeli kemarin. Alhamdulillah kemarin sudah dikalibrasi dan saya coba untuk mainkan di mesin mati, itu sudah hampir sama. Dan ini buat, meskipun ini agak sedikit kesusahan ya, karena belum pasti aja, nantinya kebiasaan, nanti setelah lama nanti akan kebiasaan. Ini saya blower berata, pastikan pin-pin terisi dengan timah. Ini emang agak lama ya, karena saya menggunakan blower baru. Jadi itu pun settingannya ini belum terlalu pas untuk saya. Nanti saya akan seiring berjalannya waktu, nanti mudah-mudahan kita dapat settingan yang pas. Untuk di sini saya set di panas di 290 dan angin di 100 ya teman-teman. Saya menggunakan blower quick 861 DW. Nah, ini sudah, lanjut kita proses, kita tambahkan lagi timahnya ya teman-teman. Kita tambahkan lagi timah dan kita pastikan pin-pin ini tertutupi oleh timah, dan nanti pada saat proses pengeditan semua pin yang ada itu terpotong. Ketika dia sudah terpotong, itu menandai dia sudah sama tinggi ya teman-teman. Oke, lanjut kita blower lagi, dan kita perhatikan timah-timah itu akan menggupal ya teman-teman, dan membulat, dan itu menandai dia sudah mulai mencair dan menempel pada pinnya. Ini kita perhatikan semua pinnya itu sudah menggupal dan dia membentuk bulatan. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Lanjut, di sini kita edit lagi. Untuk proses editing ini itu menyamakan ketinggian menurut saya ya, menyamakan ketinggian pinnya, dan kita edit seperti ini, usahakan semua pin terpotong ya teman-teman. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini semua pin sudah terpotong, dan ini menandai ketinggian pinnya nanti sudah sama. Lanjut pada proses terakhir, itu kita kasih plug terlebih dahulu. Ketika kita kasih plug seperti ini, dan dia akan mudah lepas nantinya ya teman-teman. Ketika teman-teman tidak kasih plug, itu kesusahan nanti saat kita melepaskan. Dan biasanya kalau kasih plug seperti ini, timah-timah yang berserakan itu akan masuk ke pin-pin yang ada ya teman-teman. Jadi kita blower dan kita pastikan semua pinnya itu terpanaskan oleh blower dan membentuk bulatan ya teman-teman. Nah, ini kurang lebih seperti ini, dan kita tunggu dingin sesaat, dan setelah terasa dia timahnya dingin, dan kita lepaskan pinset. Nah, ini teman-teman perhatikan saat menggunakan cairan plug untuk proses finishingnya itu
gumpalan-gumpalan timah atau timah-timah yang berserakan itu hilang ya teman-teman. Kalau seandainya tidak kita kasih plug tadi, itu biasanya kita perlu membersihkan. Itu pun tergantunglah dan tidak semua seperti ini ya teman-teman. Dan ini saat bujurnya ya, saat beruntungnya timahnya tidak ada yang bertebaran. Dan di sini saya lakukan pemanasan ulang untuk memastikan pin ini benar-benar menempel dengan sempurna. Ini kita hidupkan terlebih dahulu pinnya ini dan memastikan juga pin ini benar-benar sudah menempel ya teman-teman. Dan ini kita pastikan semuanya terpanaskan, dan jika ada timah-timah yang bertebaran itu biasanya itu perlu teman-teman ketahui sebelum dilakukan finishing seperti ini. Teman-teman harus perhatikan ya, apakah ada timah yang berserakan. Jika ada timah yang bertebaran, wajib dibersihkan terlebih dahulu. Dan ini sudah, ini lanjut ada rekaman ya. Sudah saya lihat ternyata rekaman mati, lanjut saya rekam ulang. Ini rekaman handphonenya sudah saya tampilkan. Nah, ini teman-teman perhatikan ketinggiannya sudah sama. Untuk tahap selanjutnya kita sudah bisa melakukan pemasangan pada handphonenya. Sebelum pemasangan, teman-teman wajib perhatikan dulu ya pin-pinnya apakah ada kotoran baik di IC ataupun di board ya teman-teman. Ini saya mau buatkan ambil foto ya buat itu. Jadi tadi saya potong. Lanjut di sini kita kasih plug sedikit, cukup sedikit saja, kemudian olesi ke seluruh pin yang ada di board, kemudian jangan terlalu banyak lah, kalau terlalu banyak nanti saat kita panaskan IC-nya itu akan lari ya teman-teman. Dan ini secukupnya saja, sedikit saja tidak masalah, yang penting board yang kaki-kaki di board itu terkenai oleh flak. Untuk flak itu saya gunakan flak dari produk mekanik ya. Plug produk mekanik yang M35 plug suntik. Dan ini lanjut pembloweran. Untuk settingan blower saya naikkan lagi ke settingan pelepasan IC tadi ya, yaitu 380 angin 60. Kita blower secara merata, kita usahakan tidak menetap pada satu titik, intinya dia memutar terus ya. Oke, tadi sempat rekaman hilang juga karena maklumlah memori HP-nya penuh ya teman-teman. Karena pekerjaan dalam sedang nanggung, jadi saya tidak memindahkan datanya. Ya, ada beberapa rekaman yang terpotong. Ini lanjut saya pembersihan. Lanjut saya blower ulang dan perhatikan pin ini, timah ini menempel terlebih dahulu. Jika terasa sudah menempel dan tidak ada lari saat kita blower, itu menandai mengindikasikan kaki sudah menempel ya teman-teman. Nah, ini masih kita pastikan, dan kita pastikan itu teman-teman perhatikan sudah ada cairan ya keluar, dan itu menandai dia sudah nyatu. Kita senggol sedikit, jika tidak ada pergerakan menandai dia sudah menempel. Lanjut kasih plug lagi ya. Di sini pada proses ini sudah bisa kita kasih plug yang banyak. Di sini kita blower dan kita perhatikan di plug-plug yang di samping IC, nanti ketika timah mendidih atau menempel dengan sempurna, timah yang ada di kaki IC akan keluar ya teman-teman. Itu menandai dia sudah matang. Lanjut kita senggol sedikit, senggol dan kita goyangkan. Jika digoyang dia akan balik ke posisi semula, itu menandai dia sudah presisi. Coba kita goyang. Ini saya goyang. Nah, oke. Coba saya goyang dulu. Ini. Dan ketika kita goyang dia balik lagi ke posisi awal. Biasanya itu pin sudah menempel semua ya teman-teman. Oke, ini kita tunggu dingin sebentar dan nanti kita bersihkan plug, baru kita teskan, hidupkan ya teman-teman, apakah handphone ini bisa hidup atau tidak nanti. Saya bersihkan dulu dengan spons dan cairan pipa. Pastikan semua plug yang tersisa itu diangkat dulu. Ini di bagian MMC masih ada. Untuk pelindung itu saya gunakan solatif anti panas tadi ya. Sebelumnya saya tidak sampaikan, belum cerita terlalu panjang lah. Oke. Itu solatif anti panas yang original ya. Biasanya ada, kalau teman-teman beli solatif yang bening, yang kuning itu ada yang KW-nya. Kalau yang KW-nya ketika kita panaskan dia melepuh ya teman-teman. Kalau tadi saat kita blower itu tidak melepuh, itu menandai dia original, biasanya seperti itu. Lanjut pada tahap ini, setelah tadi kita pembersihan, kita akan coba pasangkan ke handphonenya dan kita coba hidupkan apakah kasusnya selesai atau tidak. Oke, ini kita coba charger ya. Kita bantu dengan charger. Coba kita charger dan kita tunggu beberapa saat. Ini muncul logo petir ya, muncul logo petir. Kalau di awal tadi tidak muncul logo petir sama sekali, hanya mentok di 0,6 ampere saat kita charger, dan ini sudah muncul logo petir. Ini hanya logo petir saja, kenapa tidak ada, apakah baterainya kosong? Coba kita ulangi lagi, coba kita hidupkan dulu. Coba kita hidupkan, tekan power, apakah ada respon? Di sini tidak ada respon ya teman-teman. Di sini masih tidak ada respon, bisa jadi tidak terlalu pas. Coba kita rapikan lagi untuk
fleksibel soket baterainya, dan kita coba colok charger ulang ya teman-teman. Coba kita cas ulang. Nih kita cas dan kita tunggu saja ya. Bisa jadi baterai ini kosong, jadi hanya logo petir. Kita tunggu hingga ada dayanya, nanti setelah ada daya baru kita tekan power. Ini sudah muncul 3%, ternyata ada baterai 3% ya teman-teman. Oke, ini sudah ada 3% dan kita akan coba hidupkan terlebih dahulu handphone ini, dan kita coba masuk ke menu. Ini sudah muncul logo Samsung. Kita tunggu hingga handphone masuk hidup ya teman-teman. Apakah bisa hidup atau tidak? Jadi itu tadi ya untuk teknik ACP CPU dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman pemula ya. Dan saya tidak ada maksud dalam menggurui, dan di sini saya hanya berbagi ya. Mana tahu ada yang butuh triknya, dan itu juga dapat membantu untuk teman-teman semua. Kalau kasus dari saya yang saya share, ini ya, ini sudah hidup, logo Pak Hajinya sudah keluar. Ini Pak Haji ini kemarin ya, Pak Haji ini kemarin 1 hari handphone yang diambil malah mati lagi, dan dia bawa lagi ke saya, ternyata rebel CPU jalan akhirnya ya. Dan mudah-mudahan ini handphonenya aman dan tidak mati lagi. Oke, ini kita lanjut pemasangan. Jangan lupa teman-teman kasih thermal pasta ya, atau intinya dikasih thermal lah pendingin pada CPU dan MMC-nya agar tidak overheat saat pemakaian. Oke, saya di sini durasi video saya percepat, dan saya akan kasih thermal pad terlebih dahulu. Di sini saya kasih thermal pasta ya teman-teman. Ini saya gumpali thermal pasta. Fungsinya itu pendingin agar handphone tidak overheat, dan kita pasangkan handphone ini serta kita rakit lagi. Mudah-mudahan user tidak balik lagi setelah kita rebal CPU. Jadi handphone ini kasus awalnya itu mati total setelah masuk air ya teman-teman. User bawa LCD sendiri awalnya, kemudian saya coba handphone mati total, dan saya perbaiki bagian IC powernya. Setelah saya perbaiki IC power dan ganti IC power, handphone hidup. Setelah beberapa hari malah usernya datang lagi dengan keluhan handphone mati lagi. Dan ini setelah kita rebal, handphone sudah hidup lagi. Mudah-mudahan ini tidak mati lagi dan handphone awet di tangan user ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dari saya triknya. Ini fungsional tidak bisa saya coba ya karena handphone berpola, dan saya pasangkan lagi slot SIM-nya serta handphone sudah bisa dijadikan nota. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini serta tinggalkan komentar bersifat positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.